Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita langsung bahas bab 39 ya, dari The Success Principles. Judulnya menarik banget, tetap fokus pada kejeniusan inti Anda. Kejeniusan inti. Iya, dari sekian banyak prinsip di buku ini, yang ini tuh kayaknya penting banget. Soal menemukan dan ya benar-benar mengandalkan satu hal itu loh. Satu hal yang kita jago dan kita suka banget. Betul. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh, kok kerjaan banyak banget arahnya? Ngerjain hal yang sebenarnya kita nggak suka atau malah nggak bisa-bisa amat. Nah, bab ini kayak nawarin solusi gitu. Ya, intinya itu sebenarnya simple ya. Cari aktivitas di mana Anda itu paling bersinar gitu. Yang rasanya tuh wah gampang banget, enak banget ngerjainnya. Sampai-sampai ya kayak kata penulisnya, mungkin rela deh ngerjain walau nggak dibayar. Nah, itu dia kejeniusan inti Anda. Oke, jadi kejeniusan inti itu definisinya di buku ini irisan antara apa yang kita cinta lakukan, terus apa yang kita lakukan bagus banget sampai rasanya gampang aja. Dan ya yang bikin kita seneng gitu. Kalau ini bisa menghasilkan uang, wah udah itu kayaknya panggilan hidup ya. Ada kutipan bagus nih dari Malcolm C. Forbes. Kesuksesan itu ngikutin kalau kita melakukan apa yang emang pengen kita lakuin. Nggak ada cara lain buat sukses. Simple tapi dalam ya. Dalam banget. Dan kenapa sih fokus di satu hal ini penting banget? Karena, ya menurut penulisnya, orang sukses itu bukan yang bisa ngerjain semuanya sendiri. Justru mereka itu pinter banget delegasi. Delegasi ya? Iya, ini bukan soal males loh ya, tapi lebih ke alokasi energi yang cerdas. Mereka curahin waktu sama tenaga ya ke area di mana mereka bisa kasih nilai paling gede dan dapat kepuasan paling tinggi. Jadi bukan cuma soal efisiensi kerja ya, tapi juga kepuasan pribadi gitu. Tepat. Hasilnya, ya jelas, waktu dan energi mental jadi lebih banyak buat hal yang benar-benar penting buat mereka, jadi lebih plong gitu rasanya. Nah, soal delegasi ini menarik. Banyak orang mungkin mikir, masa tugas gampang gini dilempar ke orang lain? Kan saya bisa. Ada rasa nggak enak gitu kan? Iya, sering banget itu. Tapi penekanannya di sini beda. Fokusnya itu di nilai terbesar dan kepuasan tertinggi tadi. Jadi ini pembebasan strategis, bukan menghindar dari kerjaan. Oke, masuk akal. Dengan fokus ke kejeniusan inti, kita bisa perform di level tertinggi kita. Betul. Memilih pekerjaan yang paling pas buat kita. Ada analogi yang agak nyentil nih dari strategi coach yang disebut di buku. Katanya pengusaha sukses itu kayak penipu ulung. Haha, ya, tapi dalam arti positif ya. Iya, positif tentunya. Maksudnya mereka berhasil bikin orang lain bayar, mereka buat latihan, terus biar makin jago di hal yang mereka suka banget itu. Contohnya Tiger Woods kan? Nah, itu dia. Dibayar jutaan dolar buat main golf. Jelas dia suka banget dan dia terus latihan. Penulis buku ini juga kasih contoh dirinya sendiri. Katanya kejeniusan intinya, ya ngomong di depan umum, mimpin seminar, ngelatih, nulis, ngedit. Aktivitas-aktivitas yang dia paling jago, paling gampang buat dia, dan ngasilin paling banyak. Itu intinya. Analogi penipu ulung itu ya buat nekenin betapa enaknya kalau kerjaan itu sejalan sama passion terdalam kita. Dan yang menarik, penulis bilang kita nggak bisa fokus ke kejeniusan inti ini sendirian loh. Oh iya, gimana tuh? Konsep ini nyambung banget sama bagian lain di buku, soal membangun tim pendukung. Bagian 3 itu khususnya prinsip 4-1, membangun tim sukses Anda. Jadi, maksudnya, biar kita bisa fokus ke kekuatan kita perlu orang lain buat ngerjain hal-hal di luar itu. Perlu delegasi gitu. Persis. Delegasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah keharusan strategis kalau mau bener-bener fokus. Dan ini nyambung juga ke kemampuan bilang enggak. Bilang enggak. Prinsip 42 dan 43 ya? Betul. Bilang enggak ke hal-hal yang kelihatannya bagus, tapi bukan yang terbaik, atau bilang enggak ke hal-hal kecil yang ganggu fokus kita. Jadi, kejeniusan inti, tim, sama kemampuan bilang enggak itu satu paket strategi. Oke. Terus gimana caranya kita tahu mana nih kerjaan yang bukan kejeniusan inti kita yang sebaiknya didelegasiin? Penulis nyebut proses fokus total di prinsip 41. Itu gimana ya? Iya. Proses fokus total. Itu sebenarnya alat bantu buat kita mikir aja sih. Intinya kita diminta bikin daftar semua kerjaan rutin kita. Oke, didaftar semua. Bener pakai bakat unik kita. Nah, ini calon kejeniusan inti.
Terus, mana kerjaan yang malah nyedot energi, bikin bosen, atau kita ngerjainnya biasa aja, nggak jago-jago amat. Nah, yang kelompok kedua ini, itu kandidat kuat buat didelegasikan ke tim. Wah, jadi kayak audit energi dan keahlian pribadi gitu ya. Keren juga. Betul, biar kita bisa misahin mana gandum, mana sekam di daftar tugas kita. Jadi pelan-pelan bisa ngurangin yang nyedot energi dan nambah waktu buat yang bikin kita bersinar. Oke deh, jadi jelas ya kesimpulannya. Nemuin dan fokusin waktu kita ke kejeniusan inti itu. Ya, bukan egois atau malas. Justru, kata sumber ini, itu fondasi buat performa puncak, sukses finansial, dan yang penting juga kepuasan hidup. Iya, kepuasan yang benar-benar dari dalam gitu. Dan dengan fokus ini, kontribusi unik kita jadi maksimal. Buat diri sendiri, tim, ya buat semua lah. Nah, jadi apa artinya ini buat Anda pendengar kami? Mungkin ini pas nih waktunya buat, ya berhenti sejenak, renungin dikit. Aktivitas apa sih dalam hidup Anda yang rasanya benar-benar kejeniusan inti Anda? Kapan Anda ngerasa paling semangat, paling bisa, paling nikmatin prosesnya? Dan ini buat penutup ya, buat Anda bawa pulang buat dipikirin. Coba bayangin, kalau Anda bisa dibayar mahal cuma buat ngelakuin satu hal yang paling Anda suka dan kuasai. Itu sebenarnya apa sih yang masih nahan Anda buat mulai nata ulang hidup biar bisa lebih banyak ngelakuin hal itu? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.